Halo teman-teman, Rainer Budiarto. Teman-teman, kali ini saya ingin membagikan pandangan saya sebagai awam setelah melihat pertunjukan sulap mental mentalis. Jadi mentalis sulap ya, sulap mentalis gitu sebutannya, kali seperti Deddy Corbuzier waktu itu zaman tahun berapa ya. Jadi mentalis, jadi sulap mentalis, bermain mental. Jadi apa ya, menunjukkan, kayak apa sebutannya, mental itu menunjukkan mental. Jadi main mental itu main keberanian, keberanian dalam menebak, keberanian dalam, ya terutama menebak, melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh dia, itu bermain mental. Berani mengungkap, berani apa, berani menjawab, berani memberitahu, berani menyuarakan sesuatu yang dia nggak bisa lihat. Jadi itu mental, dia mentalnya kuat. Jadi walaupun dia, dengan mata kepala tertutup, dia bisa melihat apa yang tidak terlihat. Jadi misalkan, uh, dia ini megang apa ya, orang di depannya Simon Simon Cowell memegang apa, oh dia bilang dengan beraninya itu adalah Apple Watch, itu jam tangan Apple, jam tangan pintar Apple. Kemudian yang si itu perempuan di depannya itu megang apa, itu cookie, dia bilang itu mental. Nah, tetapi saya cuma bisa bilang teman-teman, nggak ada sesuatu yang, eh, nggak apa yang sempurna magic, nggak ada yang pure magic, nggak ada apa namanya keajaiban atau sulap yang benar-benar pure, kecuali itu ada bantuan dari, makhluk mana gitu yang bisa membuka mata batin. Jadi walaupun kita ditutup matanya bisa melihat. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang namanya mata ajaib yang bisa melihat sesuatu yang tertutup. Itu namanya, kalau bisa melihat sesuatu yang tertutup, namanya itu ya hebat banget, atau enggak punya matanya itu bukan, kan mata ini mata fisik ditutup, jadi mungkin jantung hatinya bisa melihat, mungkin nggak seperti itu, atau ada makhluk yang membantu membisikkan dia. Nah jadi, makhluk yang membantu membisikkan dia itu trik. Itu kan dia rambut rambut ini kan panjang, ya kan, digerai menutupi telinga. Cuman teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalkan ada earphone yang ditaruh di telinganya itu dia, jadi dia bisa mendengar. Jadi ada koleganya atau tim dia yang memberitahu, oh itu adalah jam tangan, oh itu adalah cookie, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang saya lihat lagi, ini apa namanya, eh ya saya ini dia ini orang native kan, bahasa Inggrisnya itu cepat sekali. Kita butuh bantuan subtitle untuk bisa menerjemahkan seperti namanya, namanya dia nyebut nama dengan cepat. Itu namanya apa ya, makanya kita harus punya keunggulan-keunggulan dalam, menunjukkan trik, dalam menunjukkan mentalitas mental, trik mental, kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus punya keunggulan kita di mana, kayak gitu. Keunggulan dia adalah bahasa Inggrisnya jago. Kita seperti terkesima sebagai, kita di bank negara yang tidak berbahasa Inggris aktif kan. Jadi seperti terkesima dengan kehebatan dia dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang saya lihat lagi apa ya, yang saya bisa lihat, ini namanya, jadi kan yang dia tunjukin, dia perkenalkan namanya apa, kemudian dia bermain dengan boneka. Itu juga keunggulan dia, yang dia masih muda, belia, cakep, ya kan, gadis cantik kayak gitu. Itu kan membuat suatu orang terkesima juga. Itu jadi hal-hal yang positif yang bisa membangkitkan, ini orang apa namanya, takjub. Orang-orang jadi seneng melihatnya, orang takjub melihatnya itu. Dan itu yang dicari dari, ini AGT, America's Got Talent ya. Waktu itu ada British Got Talent, AGT, ini BGT. Nah ini AGT. Nah itu dia. Jadi keunggulan-keunggulan itu ditunjukkan, dan itu yang, mau ditampilkan dari, acara pertunjukan America's Got Talent ini teman-teman. Nah jadi kalau ada teman-teman mau ikut acara seperti ini di Indonesia, teman-teman tunjukkan apa yang, menjadi hal-hal positif dari bahasa, mungkin berbicara dengan cepat, itu kan hal-hal mental. Berbicara dengan berani, berbicara dengan, ya berani harus sopan loh, komunikatif. Jadi misalnya anak masih belia tapi bisa komunikasi dengan orang-orang dewasa, dengan seperti orang dewasa berbicara kayak gitu, dengan jelas, dengan tutur kata yang jelas, yang tegas. Nah, bagi kita seperti dia berbicara bahasa Inggris dengan cepat, kita nggak bisa ini, cuman mencerna dengan cepat. Cuman kan buat yang ini, yang orang berbahasa Inggris itu, mengerti kan kayak gitu. Cuman kan penontonnya itu tahu
dunia, seperti dari Indonesia, dari mana dia anak masih muda belia bisa ngomong cepat bahasa yang sesuatu kita nggak tahu, itu sesuatu yang luar biasa teman-teman. Kemudian ini waktu itu dulu siapa ya, zaman saya kecil itu tahun 90-an itu ada yang bisa juga, siapa ya, Kak Ria apa Kak siapa itu ya yang bisa boneka berbicara. Itu juga kelebihan yang dia bisa tonjolkan. Jadi dia megang boneka itu dia giniin kan, dia giniin dia mulut gitu dan bersuara. Nah itu padahal kan saya tahu nih, saya bisa ngelihat itu suaranya dia, suara si anak perempuan ini. Jadi suara dia pakai tenaga loh, itu seperti tenaga dalam, itu nguras energi juga kalau menurut saya teman-teman. Ya terus siapa yang bersuara kalau bukan dia? Itu kan dia langsung di sampingnya, cuman karena itu dia nadanya berbeda, itu yang orang bilang seperti suara perut ya, itu betul-betul itu pakai tenaga, makanya dia ya dapat reward bagus, dia bisa melakukan itu. Jadi misalnya dia mulutnya itu gitu, misalnya saya mulutnya tertutup gitu, cuman misalnya nih ya, ini misalnya saya megang boneka gini gitu, cuman saya nggak ahli, cuman dia ini ahli, makanya bagus teman-teman. Coba teman-teman coba sendiri masing-masing suara perut itu. Nah itu kan itu nggak gitu ini ya, gimana. Nah coba kalau teman-teman saya bilang, coba saya mau latih halo gitu ya, nah itu susah banget ya. Nah tapi kan itu sebetulnya apa ya, kabur. Jadi misalnya kita mau berbicara sesuatu gitu tapi mulutnya ditutup gitu, tapi seolah-olah suara perut, suara dari dalam, makanya bagus itu. Dan dia ngomong itu bisa cepet ininya, dia latih loh. Ngerti pembicaraan kamu ini seperti apa, kayak gitu kan kalau kita bicara normal mulut dibuka, tapi kalau dia mulutnya tutup, itu trik yang seperti bergumam tapi dia bisa mengeluarkan suara, itu bagus teman-teman. Saya mau mengajukan ini ya, bisa dong kayak gitu. Dan dia itu taruh dia sebenarnya mic-nya sama aja, mic-nya di dia juga, dan suara dia bagus teman-teman. Nah itu keunggulan ya itu dia triknya, triknya itu dari diri dia sendiri juga ya teman-teman. Kalau mau menciptakan sesuatu yang seperti luar biasa itu ya teman-teman harus coba improvisasi. Memang dia bisa improvisasi, dia berani mengutarakan, itu luar biasa. Jadi keunggulannya dia unggul bahasa Inggris ya kan, memang dia native dari lahir. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan percaya diri, itu keunggulan dia. Kemudian dia bisa bersuara kedua, padahal suara dia sendiri, tapi dia mampu mengucapkan padahal suara dia sendiri, tapi dia mampu mengucapkannya dengan seolah-olah itu orang lain ya kan. Kemudian keunggulan dia sendiri yang dia bisa mental, seolah-olah dia bisa melihat. Memang ada bantuan makhluk lain, dia punya makhluk gaib ya, itu makhluk gaibnya itu yang membisikkan dia teman-teman. Itu kan ditutup rambutnya, coba digerai, saya yakin ada yang ngebisikin. Bagaimana dia nutup kepala bisa tahu itu ada kue. Dan itu emang pakai ilmu nujum, enggak itu trik. Jadi kalau nggak ada kecanggihan komunikasi ini segala, saya nggak yakin dia bisa nebak itu apa sih isinya kayak gitu, apa yang di depan dia itu bisa seperti itu. Cuman itu beda lagi ceritanya, itu namanya mata batin. Tapi kan dia harus ngeraba-raba ini apa sih, seperti apa kayak gitu. Enggak, tapi saya yakin kalau trik yang itu dia pakai bantuan ini teman-teman, earphone, komunikasi Bluetooth atau komunikasi nirkabel yang 24 GHz yang bisa berapa meter, ada yang komunikasiin ke dia apa sih barangnya itu apa sih isinya. Itu aja. Jadi keunggulan itu diekspos, itu makanya dia seperti mentalis, seolah-olah dia berani mengungkapkan dia punya keunggulan, itu yang menjadi orang suka. Itu aja yang saya mau bagikan teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.